Halo food lovers, welcome back to my channel Pedas Manis. Hari ini kita mau masak yang pedas-pedas lagi guys. Kalian udah lihat sendiri kan ya? Hari ini kita mau masak gulai cincang. Siapa di sini yang nggak suka sama gulai cincang? Kayaknya hampir semua orang suka deh. Apalagi dimakan pakai sambal ijo dan daun singkong rebus. Dan lihat tuh dagingnya tuh lembut banget ya guys. Dan kuahnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh medok banget. Penasaran sama resepnya? Tenang-tenang, aku bakal share resepnya ke kalian. Tonton videonya sampai habis. Jangan di skip biar kalian gak ketinggalan step. Let's go guys. Oke, pertama siapin bahan utamanya. Aku pakai daging sapi sama tetelan. Ini total beratnya sekilo. Bebas kalian mau pakai daging aja, atau mau dicampur tetelan, atau mau pakai tetelan aja. Itu terserah kalian ya guys. Lanjut, ini dagingnya mau aku rebus dulu. Ini tips biar masaknya lebih cepet ya guys. Soalnya nanti kita bakal sangrai rempah, sangrai kelapa juga, sama numis bumbunya lumayan lama. Jadi sambil nunggu itu semua, dagingnya kita rebus dulu, biar nanti masaknya lebih cepat. Kalau kalian punya presto, itu lebih bagus ya guys. Nah, kalau udah keluar busa-busanya gini, ini bisa dibuangin. Ini biar dagingnya tuh nanti nggak bau. Dan ini direbus aja sampai nanti kita selesai masak bumbu. Terus ini yang aku rebus cuman dagingnya aja ya guys. Jadi tetelannya tuh aku nggak rebus. Lanjut, sekarang kita siapin rempah kering. Pertama ini ada 6 butir kapulaga, 2 butir bunga lawang, setengah butir pala, 3 butir cengkeh, 2 sendok teh jinten, 2 sendok teh lada. Ini aku kebetulan adanya lada hitam ya guys. Dan 2 sendok teh ketumbar. Ini tuh bebas kalian mau pakai yang butiran atau pakai yang bubuk kayak gini. Dan kebetulan sebagian ini aku pakai yang bubuk. Soalnya yang butiran aku lagi nggak ada. Tapi itu nggak apa-apa banget ya guys. Rasanya tetap dijamin enak. Dan lanjut, sekarang semua rempahnya ini disangrai. Pakai api kecil aja ya guys. Dan ini sangrainya nggak perlu lama-lama. Kira-kira cukup 5 menitan aja sampai wangi aromanya tuh keluar. Dan kalau udah ini langsung aja di blender dalam keadaan panas ya guys, biar nanti tuh lebih gampang halus. Kalau udah dihalusin, ini bisa kita sisihin dulu. Sekarang lanjut kita bikin kelapa gongseng. Siapin 100 gram kelapa parut. Tapi BTW ini aku blender ya guys, soalnya aku nggak punya parut. Jadi kalau kalian nggak punya parut, kalian bisa juga blender. Tinggal masukin aja kelapa utuh ke dalam blender dan nggak perlu dikasih air ya guys. Dan sekarang aku mau sangrai kelapanya. Ini dimasak pakai api sedang cenderung kecil. Diaduk terus sampai kelapanya tuh kecoklatan dan garing. Nah, kayak gini aja udah cukup ya guys. Dan kalau udah ini tinggal di blender aja. Tambahin 3-5 sendok makan minyak goreng. Atau kalau mau diulek juga boleh. Tapi kalau mau yang lebih praktis itu di blender aja nggak apa-apa. Maaf banget, ini waktu aku blender ini nggak kerekam guys. Sekarang lanjut kita ke bumbu halusnya ya. Pertama ini ada 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 butir kemiri, 2 ruas jahe, 1 jari telunjuk kunyit, secukupnya cabai rawit, 2 ruas lengkuas, secukupnya cabai merah yang udah direbus, 150 air, dan 130 ml minyak goreng. Ini buat blender bumbunya ya guys. Untuk takaran cabenya itu disesuaikan aja sama selera kalian masing-masing. Lanjut kita ke bahan lainnya. Pertama siapin 1 saset kaldu sapi bubuk. Boleh pakai merek apa aja ya guys. 2 sendok teh garam halus. Dan ini kelapa gongseng yang udah kita sangrai tadi. Ini udah aku blender, dia jadinya kayak gini ya. Dan ini aku tambahin 1 bungkus bumbu racik gulai. Ini opsional aja ya guys, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau bumbu yang super medok, aku saranin kalian pakai aja. Lanjut siapin 3 butir asam kandis, 5 lembar daun jeruk, dan 2 batang serai. Ini tuh harusnya pakai daun kunyit, tapi kebetulan aku tuh lagi nggak ada. Soalnya ini tuh aku masaknya dadakan. Tapi daun kunyitnya udah aku masukin di resep ya. Jadi nanti kalian bisa baca full resepnya di kolom deskripsi. Terus jangan lupa santannya guys. Santannya aku pakai setengah kilo, aku beli di pasar. Terus ditambahin air 1 liter. Kayaknya ini tuh efek buru-buru guys. Jadi aku tuh lupa mau ngerekam santannya. Tapi kalian tenang aja, yang aku tulis di video dan di kolom deskripsi itu resepnya full ya guys. Jadi nggak ada yang kurang-kurang. Lanjut sekarang kita tumis bumbu halusnya. Pakai minyaknya sedikit aja ya, karena waktu kita blender bumbu halus tadi kita udah pakai minyak. Dan ini diaduk-aduk aja sampai bumbunya tuh wangi dan bumbu sama minyaknya tuh udah kelihatan kepisah kayak gini.
Lanjut masukin bumbu rempah yang udah dialusin tadi, diaduk dulu sampai rata. Kalau udah lanjut masukin asam kandis, daun jeruk, sama serainya. Diaduk bentar aja. Lanjut masukin tetelannya. Ini tadi nggak aku rebus ya guys. Kelapa gongseng juga masuk. Terus diaduk-aduk dulu sampai rata. Kalau udah rata, masukin daging yang udah kita rebus tadi. Ini dagingnya udah hampir empuk ya guys. Terus karena ini aku pakai wadahnya kecil, jadi aku tuang santannya tuh 2 kali ya. Dan ini aku tuang separuh dulu. Kalau wadah kalian besar, kalian langsung masukin sekaligus juga nggak apa-apa. Lanjut masukin bumbu racik instan gulainya. Ini tuh bikin bumbunya tuh tambah medok banget. Jadi ini aku mau susutin santannya dulu. Nanti kalau udah sedikit nyusut, baru aku tuang sisa santannya. Ini udah sedikit menyusut ya guys. Sekarang aku mau tuang garam sama kaldu sapi bubuknya. Diaduk-aduk sebentar, habis itu masukin sisa santannya tadi. Jadi santannya tuh kalau kalian mau sekaligus masukin itu nggak apa-apa banget guys. Itu malah lebih cepat ya masaknya ya. Dan ini tinggal ditunggu sampai santannya nyusut. Dan udah jadi, ini udah matang ya guys. BTW ini tuh udah dimakan sebagian guys. Soalnya ini tuh aku masaknya malam, memang buat makan malam. Dan kebetulan aku sama suami aku tuh udah lapar banget. Jadi ini tuh sisanya tinggal segini guys. Kalian bisa lihat sendiri, bumbunya tuh super medok banget. Rasanya mirip kayak yang di rumah makan Padang. Dan ini tinggal dinikmatin aja. Pakai sambal ijo dan daun singkong rebus. Dan kebetulan ini aku ada pepes tahu, ada tempe goreng, sama ada emping goreng. Jadi rasanya tuh guys sangat-sangat luar biasa. Aku nggak tahu deh ini tuh sampai aku nambah berapa kali. Kalau kalian pengen cobain rasanya, kalian bisa recook aja. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kalian mau aku masak apa selanjutnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, jangan lupa recook dan see you!